Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita, latihan sholat khusyuk sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu ya, tentang definisi sholat khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Jangan-jangan selama ini kita mengira sudah khusyuk tapi ternyata belum khusyuk. Ya, makanya kita penting sekali memahami dan mengetahui khusyuk yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa khusyuk, agar kita bisa fokus di dalam sholat, agar kita bisa selalu ya, istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa taala dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Agar sholat kita betul-betul adalah ketundukan kepada Allah, betul-betul menyadarkan diri kita adalah seorang hamba yang lemah, yang hina, yang kotor. Agar kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang maha besar, yang maha terpuji, yang maha baik, ya, yang maha suci, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga sudah membahas tentang tadabbur, bacaan takbir, bacaan hamdalah, bacaan tasbih, dan bacaan doa iftitah. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, mungkin untuk mengingatkan ya. Jadi pada minggu lalu kita sudah menyampaikan prinsip-prinsip sholat khusyuk. Prinsip sholat khusyuk yang pertama, ya, ketika kita hendak takbiratul ihram, kita berdiri ya, di tempat sholat kita, maka yakinilah bahwa Allah hadir di hadapan kita. Yakinilah bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita, bahkan melihat pikiran kita, hati kita. Maka malulah kita kalau di dalam sholat tetapi masih memikirkan hal-hal yang lain. Kita masih sibuk ya dengan dunia. Kita masih sibuk dengan selain Allah. Ya, karena ini tidak khusyuk. Ya, ini tidak sopan di hadapan Allah, tetapi pikiran kita masih sibuk dengan selain Allah. Bayangkan saja kalau kita di hadapan atasan, ya, di hadapan pimpinan kita, ya, kita dipanggil ada urusan penting, tapi malah pikiran kita malah sibuk, ya, kita malah main HP, ya, kita malah ngobrol, nelpon orang lain. Nah ini kan sebuah ya penghinaan atau
tidak menghormati atasan kita. Nah, begitupun di dalam sholat pun ya kita harus beradab di hadapan Allah. Kalau manusia cuma melihat gerakan zahir kita, tapi Allah melihat zahir lahir kita dan batin kita. Allah melihat pikiran kita, itu lagi mikirin apa Allah tahu. Allah melihat isi hati kita. Kita sedang eh, sibuk apa itu Allah tak tahu. Maka ketika kita sholat, yakinilah ya. Sebelum sholat, ya, ketika takbiratul ihram, ketika membaca iftitah, membaca Fatihah, surat, ketika ruku, i'tidal, sujud, semuanya kita yakini Allah ada di hadapan kita. Kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Karena sholat adalah munajat. Munajat adalah komunikasi, berbisik-bisik dengan Allah. Ya, disitulah silakan kita curahkan semua masalah kita. Kita ungkapkan seluruh perasaan kita, seluruh problem hidup kita. Ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bermanja-manja dengan Allah. Ya, ketika kita di dalam sholat. Ya. Di sholat ini ya adalah kesempatan kita untuk bisa berdiri di hadapan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Nah, nanti di akhirat kita juga akan diberdirikan di hadapan Allah. Ketika yaumil hisab akan disidang setiap dari manusia, dimintakan pertanggungjawaban. Nah, barang siapa yang di dunia baik sholatnya, berdirinya baik di dunia ketika sholat, betul-betul tunduk kepada Allah, betul-betul fokus, khusyuk kepada Allah, merasakan, meyakini betapa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, ya, yang hanya Dia yang berhak untuk disembah. Maka nanti di akhirat pun di yaumil hisab, ya, kita pun kondisinya insya Allah pun baik. Allah tidak akan menghinakan kita, Allah tidak akan mencerca kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, maka perbaikilah sholat kita, perbaikilah berdirinya kita di dunia, ya, agar berdirinya kita nanti di akhirat baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita meyakini bahwa Allah ada di hadapan kita, kita ya jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Ya, bacaan-bacaan sholat ini adalah bahan-bahan materi-materi yang sudah Allah rancang atau sudah Allah bikinkan buat kita gitu ya. Kita nggak perlu nyari bahan topik pembicaraan lain, sudah Allah siapkan. Ada bacaan iftitah, al-fatihah, surat, bacaan tasbih, ruku ya, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Tinggal kita pakai, tinggal kita fahami dan jadikan sebagai topik pembicaraan kita dengan Allah di dalam sholat. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus memposisikan Allah pada posisinya. Ketika kita berbicara dengan Allah, kita harus sopan kepada Allah. Kita harus yakini bahwa Allah dialah yang maha besar. Dialah yang maha terpuji. Dialah yang maha suci. Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Juga Dia yang maha mengazab. Dia yang maha membalas. Ya, Dia yang maha perkasa. Ya, jika kita berani kepada Allah, jika kita semena-mena tidak beradab kepada Allah, Allah tidak segan-segan untuk menghukum hambanya. Ya. Nah, kita harus ma'rifatullah Bapak Ibu, harus mengenal siapa itu Allah dan menghadirkan rasa ma'rifatullah itu di dalam sholat kita. Ya, sebagaimana ketika kita menghadap pimpinan, menghadap atasan, menghadap orang yang kita segani. Ya, karena kita tahu siapa itu yang
di hadapan kita, maka kita nggak sembarangan, maka kita akan menjaga adab, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku di hadapan beliau. Kenapa? Karena kita tahu dia siapa, kita kenal dia adalah atasan kita, dia tidak segan-segan memecat kita, ya dia juga bisa jadi akan memuliakan kita kalau kita baik, ya. Nah, itu di hadapan manusia, di hadapan Allah lebih, ya. Allah lebih dari atasan kita, Allah lebih dari presiden, lebih dari raja, ya. Allah bisa sekali merubah kondisi kita dengan sangat cepat, gitu ya. Nah, maka kita yakini di dalam sholat Allah itu adalah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, yang menjadikan kita bisa berdiri, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, mendengar, jantung bisa berdetak, ya, kita bisa bernafas. Nah, yakin itu betul, rasakan itu mengalir nikmat-nikmat Allah pada diri kita. Allah sangat baik, Allah sangat lembut, Allah sangat mengampuni. Selain itu kemudian juga kita perlu ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita, ya, manusia. Kita manusia yang lemah. Ya, kalau Allah nggak memberikan kesehatan, ya mana bisa kita sholat. Kalau Allah nggak ngasih kekuatan, nggak ngasih nikmat-nikmat ini, ya, kita bisa melihat, mendengar, berbicara, bergerak, ya. Alhamdulillah, rasakan betapa kita manusia lemah, tidak bisa apa-apa kecuali dengan nikmat Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, resapi makna la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah, ya. Kecuali dengan Allah, dan Allah Maha tahu kepada kita, ya. Allah selalu mengawasi kita. Pikiran kita Allah tahu, hati kita Allah juga tahu, ya. Semua perbuatan kita Allah juga tahu, ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar dengan hambanya yang memuji. Allah tahu, Allah alim, Maha tahu. Nah, inilah tiga yang perlu kita, prinsip-prinsip di dalam sholat khusyuk yang perlu kita bawa Bapak Ibu di dalam sholat. Yang pertama, kita yakinkan diri kita di hadapan kita itu Allah. Maka kita harus beradab, berakhlak di hadapan Allah, ya. Kemudian kita harus, ketika kita berbicara harus memahami ya, yang apa yang kita bicara, apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Betul-betul ketika ruku, betul-betul kita tidak hanya menundukkan punggung kita saja, tetapi pikiran kita tundukkan, hati kita tundukkan, ya. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak, ya, di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk-makhluk Allah. Ketika sujud, jadi kita betul-betul mensujudkan tidak hanya tubuh kita, tidak hanya kepala kita, tetapi kita tundukkan ego kita, tundukkan kesombongan kita, ya. Hormati aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, ya. Kemudian kita juga mengenal siapa Allah dan mengenal siapa diri kita. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk kepada tadabbur bacaan iftitah versi yang kedua, ya. Versi yang pertama sudah kita sampaikan, ya. Ini versi kedua. Selain juga nanti kita akan mentadaburi bacaan Al-Fatihah, ya. Nah, versi yang kedua ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah aku, antara aku dan dosa-dosaku. Jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, ya, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya, artinya apa? Ampunilah ya Allah. Ampunilah aku, dosa-dosaku, dan jauhkanlah. Ya, artinya biar kita itu
tidak melakukan lagi dosa-dosa tersebut ya. Kita minta agar lingkungan kita lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung kita untuk berbuat taat gitu. Ketika kita mengucapkan itu, yakini Allah mendengar ucapan kita ya. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah memperhatikan kita, dan betul-betul kita minta kepada Allah ampunan Allah ini ya, minta dengan serius dan akui betul. Ketika minta ampun, akui betul, ya Allah saya telah bermaksiat. Ya Allah, mata ini saya gunakan untuk maksiat, telinga untuk maksiat, mulut untuk maksiat, ya, tangan, kaki, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, selama ini kita mungkin gunakan untuk maksiat atau mungkin digunakan belum maksimal untuk ibadah. Ya, padahal nikmat-nikmat ini adalah amanah dari Allah, harus digunakan untuk beribadah. Nah, ini yakini betul, Pak Bu. Ya, ketika mengucapkan doa iftitah, ya, rasakan kita sedang ngobrol dengan Allah. Wah, ampuni saya ya Allah, saya telah melakukan ini saya aku akui ya Allah, saya melakukan dosa. Ini salah saya ya Allah. Engkau tidak salah sama sekali, Engkau maha suci, Engkau maha sempurna, ya. Rasakan kita itu lemah, kita itu kotor, dan yakinilah hanya Allah yang bisa mengampuni kita, bisa menjaga kita dari dosa. Ya, ini. Kemudian setelahnya, Allahumma ighsilni min khotoyaya, Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana disucikan baju yang putih dari kotoran, ya. Karena dosa ini Bapak Ibu, inilah yang menghalangi kita dengan Allah. Dosa inilah yang menjadikan kita tidak bisa sampai kepada Allah, tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, yang menjadikan kita itu hambar ya dalam beribadah, atau menjadikan kita malas beribadah. Ini adalah dosa-dosa kita ya. Maka kita minta, ya Allah, aku akui kesalahan-kesalahanku, aku akui dosa-dosaku selama ini, kelalaian-kelalaianku ya Allah. Selama ini kita lebih banyak ya mengingat dunianya daripada mengingat akhirat, daripada mengingat Allah. Selama ini ya eh, lebih banyak apa namanya lalainya daripada mengingat Allah. Nah, kita akui itu kesalahan kita, dan kita yakini Allah akan mengabulkan, Allah akan mensucikan kita, Allah akan mendekatkan kita, karena kita yakin Allah Maha Suci dan Allah mencintai kesucian, keindahan ya. Nah, maka kita minta kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita, berkenan mengampuni, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita pun tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa tadi. Semoga kita bisa bertaubat, taubatan nasuha ya. Nah, ini setiap hari, setiap sholat kita ucapkan ini Bapak Ibu yang membaca doa ini ya. Ini seharusnya lah yang ya sholat, orang yang sholat ini nanti keluar sholat menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, pribadi-pribadi yang paripurna ya, pribadi yang betul-betul taubat, taubatan nasuha. Dia akan perbaiki ucapannya, dia akan perbaiki sikapnya, dia akan perbaiki ibadahnya ya. Ini kalau orang betul-betul sholat, sholat khusyuk, tidak hanya sholat sekedar sholat, tidak, tapi tidak memahami apa yang dibaca, tidak merenungi apa yang dia baca. Karena bacaan-bacaan sholat itu Bapak Ibu ibarat beras yang belum dimasak ya. Allah sudah memberikan bahan ini, bahan untuk topik pembicaraan dalam sholat. Nah, kita kalau tidak memahami artinya, karena berbahasa Arab kan,
tidak memahami dan tidak mendalami kandungan-kandungannya, itu ibarat kita makan beras, ya. Orang makan beras mana enak, ya. Jadi harus dimasak dulu, harus dimasak, ya. Kadang ada yang bikin nasi kebuli gitu ya, makin nikmat gitu. Nah, begitupun kita kalau ingin nikmat di dalam sholat, maka pahami kandungan-kandungan apa yang kita ucapkan di dalam sholat, ya, dan syukuri betul. Kita kadang orang makan nasi sudah enak tapi kurang bersyukur gitu ya. Lihat tetangganya, ya, nasinya lebih enak, akhirnya nasi yang dihadapannya nggak nikmat karena berkaitan dengan kondisi hati sendiri gitu ya. Jadi kita betul-betul ketika makan memahami bacaan-bacaan sholat, ya, kita pahami betul, kita rasakan betul, dan kita syukuri. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danis. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah diriku dari dosa-dosaku dengan air salju, dengan air, dan dengan embun, ya. Kita minta kepada Allah untuk mensucikan diri kita. Kita akui kita kotor, kita banyak dosa. Tapi ya Allah, cucilah dengan penuh kelembutan, ya, dengan penuh kelembutan. Karena ada orang-orang yang dicuci oleh Allah, Bapak Ibu, ya, tapi dicuci apa dengan naudzubillah, ya, mendapat penyakit yang sangat parah atau musibah yang sangat besar, sehingga dengan penyakit dan musibah itu digugurkan dosa-dosanya. Kita kan, ya, mungkin nggak semuanya kuat dengan ujian-ujian Allah yang berat. Maka kita minta, ya Allah, sucikan aku dengan penuh kelembutan, dengan air yang dingin, yang, ya, tidak dengan air panas gitu. Kita ketika mengucapkan itu juga akui betul kita itu banyak salah, banyak dosa. Selama ini bertobat, tetapi kembali lagi melakukan dosa tersebut. Minta maaf kepada Allah, ya. Dan kita yakin Allah pasti akan mengampuni kita. Allah Maha Baik. Berkali-kali kita minta maaf kepada Allah, kita ulangi dosanya lagi, tapi Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita. Itu Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia kan berkali-kali kita berbuat salah kepada manusia, ya, belum tentu dia mau maafkan. Kadang baru 2 kali saja itu orang udah bilang, wah, kamu udah berkali-kali, ya, padahal baru 2 kali atau 3 kali. Nah, Allah itu mungkin ribuan kali kita datang, kita sholat kepada Allah, kita selalu lalai di dalam sholat, selalu tidak khusyuk dalam sholat, selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, dosa-dosa yang sama, tapi Allah masih tetap sabar, masih tetap mau menerima, mendengarkan bacaan-bacaan kita di dalam sholat. Kalau Allah nggak mau nerima, mungkin ya dijadikannya kita nggak bisa sholat, ya, kita dijadikannya nggak bisa sholat. Alhamdulillah. Tapi Allah masih mau menerima. Nah, kemudian kita masuk ke bacaan Al-Fatihah, ya. Sebelum baca Al-Fatihah dianjurkan membaca ta'awudz, ya. Karena di dalam sholat itu ada setan. Orang lagi sholat pun ada setannya, ya. Nama setannya khinzib, ya. Khinzib ini datang di dalam sholat dan menyuruh kita untuk mengingat hal-hal selain Allah. Udkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Sampai nanti kita lupa berapa rakaat kita sholat. Gitu ya. Makanya dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bacaannya lirih sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita mengucapkan itu betul-betul, ya, kita rasakan kita sangat butuh kepada Allah. Kita sangat butuh Allah menjaga kita dari setan, ya. Kita hamba makhluk yang lemah, ya. Kita nggak bisa mengalahkan setan kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Kita minta tolong, ya Allah, tolong saya, ya Allah.
di dalam sholat ada makhluk yang jahat yang sangat tidak mau kita itu sukses di dalam sholat kita. Kita beruntung, ya. Namanya adalah setan khinzib. Ya Allah, semoga aku bisa menjalankan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan tunduk, dan jauhkanlah setan ini agar saya bisa melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Dia ucapkan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, betul-betul kita yakin kekuatan Allah, kemahabesaran Allah. Setan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Setan itu sangat lemah. Kita yakin Tuhan kita Allah adalah maha kuat, ya, maha besar, maha bisa, ya. Dan kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billah, ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya kita juga harus menjadikan setan sebagai musuh kita. Kita dalam sholat minta perlindungan kepada Allah dari setan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, seringkali kita menjadikan setan sebagai teman. Kita bermaksiat, ngikutin apa yang diperintah oleh setan, ya. Itu ambil tuh harta haram, nggak apa-apa, ambil. Kemudian bohong aja biar kamu selamat, bohong aja. Nah, ini jadi bisikan-bisikan setan sering kita turuti, kita nurut sama setan malah. Jadi kita belum menjadikan setan sebagai musuh. Sebaliknya menjadikan setan sebagai teman. Ya, makanya orang yang setelah sholat harus sadar. Saya di saat sholat itu berikrar kepada Allah, ya Allah, setan adalah musuh saya, ya Allah. Dia terkutuk, ya Allah. Ar-Rajim, syaitan ar-Rajim. Saya sudah kutuk-kutuk setan di dalam sholat, ya Allah. Ya, semoga terlaknat. Tapi kok perbuatan kita di dunia nyata tidak sejalan, tidak sebanding. Seolah-olah kita malah sama dengan setan. Kita jadikan setan sebagai teman kita. Jadi malulah kepada Allah. Ya Allah, aku malu ya Allah. Di dalam sholat saya menyatakan bermusuhan dengan setan, minta perlindungan agar bisa menang dari setan. Tapi malah di dunia nyata malah kita dekat-dekat setan. Ya, dekat-dekat setan. Jadi sebenarnya ta'awud kita di hadapan Allah sudah jujur atau belum? Atau hanya di lisan saja? Apa kita nggak paham bahwa Allah tahu isi hati kita? Allah tahu perbuatan-perbuatan kita. Allah tahu isi pikiran kita. Cuman auzubillah tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari kita. Nah, setelah itu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Ketika kita mengucapkan itu, hadirkan bahwa Allah mendengar ucapan kita. Allah memahami ucapan kita. Ya. Dan ketika mengucapkan bismillah, yakini bahwa semua aktivitas itu, ya, harus dengan nama Allah. Harus dengan nama Allah. Seluruh ibadah harus atas nama Allah. Ya, bukan untuk kepentingan kita, ya. Ada orang yang ibadah untuk kepentingan pribadi, agar dipuji, ya, agar dipandang orang alim, ya. Kan untuk pribadi kita, tapi kita sholat adalah untuk Allah. Kita ibadah adalah untuk Allah. Persembahan kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Pengakuan kita kepada Allah, dialah Tuhan kita. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, sudah belum kita jadikan Allah sebagai, ya, satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, pengorbananku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Ya. Jadi bismillah itu mengandung bahwa seluruh kegiatan kita, seluruh langkah kita, gerak-gerik kita, hidup mati kita hanyalah untuk Allah. Ya. Kalau hanyalah untuk Allah, maka ya
Harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Niatkan semua aktivitas kita hanyalah untuk Allah. Ya Allah, aku sholat untukmu ya Allah. Ya Allah, aku bekerja untuk mendapat ridhomu ya Allah. Ya, agar saya tidak minta-minta, agar saya tidak mengemis, agar saya bisa menafkahi anak istri saya, agar saya bisa mudah beribadah. Itulah makna dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yakini bahwa semua nikmat, semua kasih sayang adalah berasal dari Allah. Tanpa mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayang dan nikmat Allah, nggak bisa kita sholat, nggak bisa kita melihat, mendengar, berbicara. Ya, akui bahwa itu semua dari Allah dan akui kita sangat butuh kepada itu semuanya dari Allah. Ya, semuanya adalah perbuatan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita sering mengucapkan itu, tetapi ucapan itu dengan hati, jangan cuma lisan saja. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau bisa sebelum sholat kita ucapkan itu sambil dengan kesadaran penuh bahwa kita bisa berdiri, kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa mengucap, mendengar adalah dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yakini Allah sayang sekali dengan kita. Kalau nggak sayang, mana mungkin kita masih diberi kesempatan untuk bisa sholat, ya. Masih bisa mengaji, masih bisa beribadah. Ya. Ini maksud Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa semua aktivitas kita hanyalah untuk Allah. Dan kalau untuk Allah maka harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Hidup tidak boleh semaunya sendiri. Hidup tidak boleh seenaknya sendiri. Ya, bekerja ada aturan-aturannya. Berhubungan dengan orang manusia, ya, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman ada aturan-aturannya. Maka harus tunduk kepada Allah. Dan selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita mengucapkan itu betul-betul kita ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Aku akui ini nikmat semuanya adalah bersumber darimu ya Allah. Bukan karena usahaku, bukan karena kecerdasanku, bukan karena keringatku, bukan karena. Ya memang kita ada usaha, ya, kita bekerja, kita belajar sehingga bisa. Tapi kalau Allah nggak mendorong kita untuk bekerja, Allah tidak mendorong kita untuk belajar, ya mana mungkin kita bisa bekerja belajar. Makanya akui betul bahwa semua adalah bersumber dari Allah dan kembalikanlah itu kepada Allah. Ya, akuilah bahwa itu berasal dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akuilah bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang mengatur alam semesta. Rabbil alamin. Sadarkanlah diri kita, kita itu manusia, ya, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan kita malah sombong ketika kita dipuji orang lain, ya, oh kamu pintar, oh kamu hebat, kamu cerdas, kamu soleh, dan malah bilang siapa dulu dong, merasa sombong, seolah-olah itu atas usaha dia, ya, padahal itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Nah, alhamdulillah ini adalah syukur kepada Allah. Di luar sholat, buktikan bahwa kita betul-betul bersyukur dengan cara gunakan semua nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Jangan gunakan nikmat Allah hanya untuk kepentingan pribadi.
untuk kesenangan duniawi, tetapi atau naudzubillah digunakan untuk maksiat. Betapa khianatnya orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Akui betul ya ucapan itu, kita sampaikan kepada Allah sebagai pujian kita kepada Allah, pujian yang betul-betul tulus dan ikhlas berasal dari hati kita, karena kita merasakan langsung ya kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah, rizki-rizki dari Allah ya. Dari mulai kita di dalam kandungan ibu ya, kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah terus mengalir kepada kita sampai kita meninggal ya. Bahkan nanti setelah meninggal pun kita masih butuh rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah ya, di alam kubur ini ya. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menjaga kita dari azab kubur kalau bukan Allah? Ya, jadi akui betul Allah lah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang nikmatnya terus mengalir kepada kita ya. Tanpa kasih sayang Allah tidak bisa apa-apa kita. Bahkan nikmatnya Allah ya, kadang kita itu belum menggunakan nikmat Allah sesuai dengan perintah Allah, tapi Allah masih tetap memberikan nikmat ya. Nikmat Allah tidak hanya diberikan kepada orang beriman, orang yang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya pun masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat harta ya. Bagi yang beriman. Makanya kalau bisa ya, kita pun ketika berbuat baik kepada orang jangan pandang-pandang, jangan pilih-pilih ya. Wah, ini orang kafir nggak usah ditolong, orang beriman ditolong. Allah tidak pernah pilih-pilih. Kasih kebaikan kepada siapapun ya selagi itu adalah perintah dari Allah. Bahkan kepada tetangga non muslim ya kita punya kewajiban berbuat baik ya, karena sebagai tetangga kita. Nah ini rasakan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, rasakan sifat maha pengasihnya dan penyayangnya Allah. Akui kita itu sangat butuh kepada Allah ya. Kapanpun Allah bisa mencabut nikmat-nikmat tersebut. Dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jadilah orang penyayang, jadilah orang yang pemurah, jadilah orang yang suka memberi, dermawan, jadilah orang yang lembut. Makanya orang yang sholat dengan khusyuk itu nanti keluar sholat menjadi pribadi-pribadi yang sempurna ya. Dia tidak hanya disiplin, tapi dia juga penyayang, dia pemaaf, dia pengasih, pemurah ya. Karena dia ingin ya dikasihi oleh Allah. Dia ingin dikasih kemurahan-kemurahan oleh Allah, maka bersikaplah seperti sifat-sifatnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Ya, akui betul bahwa Allah itu yang maha adil. Allah lah yang maha bijaksana ya dalam menghukumi kepada makhluk-makhluknya. Di dunia ini ya mungkin ada banyak orang-orang yang diperlakukan tidak adil, banyak hakim-hakim yang tidak adil, banyak orang-orang yang zalim ya. Tetapi yakinlah Allah itu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Takutlah Allah ketika Allah akan mengadili. Allah tidak akan pernah menzalimi ya. Justru yang zalim itu kita. Justru yang curang adalah kita. Ya, bahkan kita masuk surga pun karena kebaikan Allah, karena kemurahan Allah ya. Seandainya Allah mau berbuat adil kepada kita manusia, ya, pasti semuanya masuk neraka. Karena tidak ada yang bisa membalas nikmat Allah dengan ibadah-ibadahnya.
dahulu ada ya orang dari Bani Israel yang beribadah selama 500 tahun. Lalu ketika di akhirat ditanya, kamu mau masuk surga dengan ibadahmu atau dengan rahmatku, dengan kemurahanku? Maka hamba tersebut menjawab, dengan ibadahku ya Allah. Oke, kalau begitu mari kita timbang nikmat mata. Ayo, berat mana ibadah yang kamu lakukan selama 500 tahun dengan nikmat mata? Ternyata berat nikmat mata. Artinya ibadah 500 tahun belum bisa membayar besarnya nikmat mata. Ya, jadi kita masuk surga ke surga itu karena rahmat dari Allah, karena kebaikan dari Allah, kebaikan dari Allah. Ya, bukan karena ibadah kita. Ya, maka kita akui betul ya Allah, saya itu nggak bisa masuk surga tanpa rahmatmu, tanpa pertolonganmu ya Allah. Tetapi rahmat itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan kita berusaha menjadi hamba yang baik, hamba yang adil, hamba yang ya tidak curang, hamba yang tidak zalim. Maka Allah akan jatuh cinta kepada kita sehingga akan memberikan surga yang harganya jauh lebih mahal daripada amal-amal yang kita lakukan. Ya. Ini Maliki Yaumiddin. Ya. Allah lah, Engkau lah ya Allah yang memiliki hari pembalasan. Engkau ya yang sangat adil dan bijaksana dalam berbuat, ya, dalam menghukumi, begitu. Ya, kita harus merasakan betul ya betapa Allah sangat adil. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Ya. Ketika mengucapkan itu rasakan betul bahwa kita betul-betul hamba. Kita betul-betul hambanya Allah. Seorang hamba ya di dunia ini tidak boleh semena-mena, tidak boleh semaunya sendiri. Ya, yakini bahwa seluruh gerak-gerik kita, semua perbuatan kita adalah untuk Allah, bukan untuk pribadi kita. Ya, jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang lain hanya untuk kepentingan pribadi kita. Ya, aku lihat bahwa di dunia ini kita itu hanya seorang hamba. Kita berbuat hanya untuk Allah, bukan untuk pribadi kita. Ya, kalau hamba ya udah hanya berbuat untuk kepentingan majikannya, ya. Dia bekerja apa ya? Dia hanya mendapatkan makan, minum, tempat tinggal, baju, udah. Dia bekerja upahnya ya buat majikannya. Ya. Rasakan kita betul-betul hamba dan realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kita itu hanya hambanya Allah. Allah merintah apapun ya kita taati. Allah merintah tidak boleh sombong ya kita jangan sombong. Allah memerintahkan kita ikhlas ya kita harus ikhlas, ya. Allah memerintahkan harus menghormati orang lain ya harus menghormati orang lain, ya. Sudahkah kita betul-betul ikhlas hamba kepada Allah betul-betul? Karena semakin seseorang bisa meyakini dirinya hanyalah seorang hamba yang hina, yang lemah, dan merasakan betapa Allah itu satu-satunya Tuhan yang maha kuat, yang maha besar, yang maha terpuji, yang maha suci, maka dia akan semakin menjadi manusia-manusia yang sempurna. Semakin orang sombong, semakin orang semena-mena, merasa hebat, maka semakin dia itu hina dan jauh di pandangan Allah. Ya. Makanya titel yang paling dicintai oleh Nabi adalah titel Abdullah, hambanya Allah. Beliau senang sekali kalau disebut Abdullah, abdika wa rasulika. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika, ya. Hambamu dan rasulmu, ya. Abdullah, hambanya Allah. Dan iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu lah kita minta pertolongan, ya. Betul-betul kita ungkapkan wa iya karena nasta'in, betul-betul kita ungkapkan dengan penuh kebutuhan, ya. Setiap saat kita butuh pertolongan Allah.
Setiap saat kita butuh nikmat-nikmat Allah. Apalagi kalau pas kita sedang punya masalah. Ya, ucapkan ini betul-betul dengan keseriusan dan kesungguhan. Kita minta pertolongan Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Ya, kepada orang kafir saja Allah mau menolong ya. Kepada orang munafik ya, Allah masih beri kasih sayang, kasih hidup, kasih makanan ya. Masa kepada kita hambanya yang sholat, beriman ya, masa tidak nolong? Pasti Allah akan menolong kita. Maka kita harus husnudzon selalu kepada Allah dan jangan sombong. Harus tunduk ya, taat kepada aturan-aturan Allah. Jangan kita merasa sombong. Ah, saya nggak butuh pertolongan Allah. Saya bisa, saya pintar, saya kuat. Saya punya apa namanya titel profesor doktor. Jabatan saya tinggi, nggak butuh. Alhamdulillah. Ya, banyak orang-orang yang ya korun hartanya dimakan oleh ditenggelamkan oleh bumi tanah Oh, ya boleh. ya semuanya. Tidak perlu tahu. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ketika sholat betul-betul kita yakini ya, kita minta betul-betul ya Allah, hanya Engkau yang bisa menunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Dengan kitab sucimu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah ya, petunjuk-petunjuk para ulama inilah yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus ya Allah. Nah, Allah lah yang maha pemberi hidayah. Karena hidayah ini satu-satunya yang ya di ya, satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Fatihah ya, minta hidayah. Menunjukkan bahwa hidayah ini yang paling penting dalam hidup kita. Ya, orang sekaya apapun kalau nggak dapat hidayah ya, naudzubillah, percuma. Orang sekuat apapun, sepinter apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau nggak dapat hidayah Allah, ya sia-sia hidupnya. Ya, hidayah ini sangat penting. Tidak ternilai dengan dunia. Ya, hidayah ini hanya Allah yang memberikan. Ya, orang profesor, doktor, terus dia nggak beriman, dia sesat banyak. Ya, Allah nggak jamin dengan ilmu orang dapat hidayah atau dengan harta orang dapat hidayah. Allah nggak jamin. Ya, maka kita selalu minta kepada Allah agar kita selalu hidup di bawah naungan bimbingan Allah. Selalu dibimbing ya dalam segala urusan kecil, urusan baik besar ataupun kecil ya. Ya. Yang kecil-kecil pun kita minta petunjuk kepada Allah ya. Kadang urusan remeh-temeh gitu minta petunjuk kepada Allah. Ya. Karena Allah itu kita akan bahagia kalau hidup di bawah bimbingan bimbingan Allah. Ya. Tuh. Banyak orang yang titelnya profesor doktor tapi malas beribadah gitu ya. Karena belum dikasih hidayah oleh Allah. Kalau kita memang betul-betul mau mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita harus usaha. Kalau kita serius minta hidayah kepada Allah, harus berusaha. Apa usahanya? Usahanya ya ngaji, belajar agama. Ya, kita harus terus belajar tanpa melihat umur, tidak ada pensiun untuk terus belajar. Ya, karena hidayah inilah yang akan menjadikan kuat Islam kita, akan menjadikan kuat iman kita, menjadikan kuat ihsan kita. Hidayah, hidayah, ilmu, ilmu dan hikmah. Ya. Karena manusia sebenarnya kan membutuhkan fisik dan membutuhkan batin. Ya. Fisiknya itu makanannya adalah makanan-makanan, makanan, minuman itu fisik. Kita kalau sehari nggak makan kan lemes. Ya. Begitupun hati kita, ruh kita, kalau nggak dikasih ilmu, nggak dikasih petunjuk, nggak dikasih hikmah, ya, maka menjadi lemes, lemes untuk beribadah, males, gitu, berat. Gitu. Kita butuh hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ini jalan yang lurus. Karena selalu menunjukkan jalan yang lurus baik di dunia ataupun di akhirat.
Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ketika itu kita ingat para nabi, para rasul, para sahabat, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, para kekasih-kekasih Allah. Ya, kita di dalam mencapai surganya Allah itu jangan sendirian, tapi kita butuh bersama dengan orang-orang yang ya, sudah pengalaman mencapai ridhonya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para ulama. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri dalam beragama. Tidak bisa itu agama dengan otodidak. Beribadah dengan otodidak nggak bisa. Beribadah itu harus ada gurunya. Ya. Beragama itu harus ada gurunya agar kita tidak sesat. Ya. Di urusan kedokteran saja kan kita nggak bisa asal baca buku kedokteran terus ngasih obat, ngasih apa resep, nggak bisa. Harus kuliah dulu. Begitu pun dalam agama nggak sembarang orang bisa memberi fatwa, nggak sembarang orang bisa mengamalkan agama. Harus dibimbing oleh guru, dibimbing oleh kiai ulama. Nah, rasakan betul betapa kita itu butuh hidayah Allah. Kita butuh untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya, ini. Nah, jangan sampai kita itu jarang berkumpul dengan orang soleh. Kita sering hadir di masjid, berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis ilmu, gitu. Disitulah kemudian kita akan dikumpulkan bersama orang soleh di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kemudian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bayangkan ya Allah, semoga Engkau menjauhkan aku dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ini maksudnya orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, mereka dikasih ilmu oleh Allah, dikasih Taurat. Tapi mereka selewengkan, rubah itu isi Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan mereka. Ya, ada di dunia ini ya, di zaman kita ini juga orang-orang yang berilmu, tetapi ilmunya bukannya menjadikan dekat kepada Allah, justru malah menjadikan jauh dari Allah. Ya, ilmunya ini hanya untuk memperoleh dunia, untuk memperoleh kenikmatan dunia. Nah, inilah orang-orang al-maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Ini orang-orang Nasrani biasanya. Orang Nasrani itu niatnya tulus sebenarnya, ingin beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak punya petunjuk, mereka tidak mendapatkan guru, mereka ibadah sendiri ya, tidak dapat petunjuk, akhirnya sesat. Nah, kita butuh dua-duanya. Kita butuh ilmu dan juga ya kita butuh semangat ketulusan dalam beribadah. Ya, ibadah itu syaratnya dua. Yang pertama harus dengan ilmu, yang kedua dengan ikhlas. Ya, harus dengan ilmu dan dengan ikhlas. Baru nanti akan diterima ibadah kita kepada Allah. Ya. Kita juga dengan ucapan ghairil maghdubi alaihim minta kepada Allah, ya Allah semoga saya dikumpulkan dengan orang-orang soleh, bukan dengan orang-orang yang Engkau murkai, bukan dengan orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya, jauhkan dari sifat-sifatnya orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang yang orang-orang kafir, gitu, yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah ini, nah Bapak Ibu, inilah ya yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan, silakan.